Nah, kali ini kita akan bahas fungsi logika di Excel atau fungsi if, teman-teman ya. Nah, pastinya kalian pernah menggunakan fungsi if, ada single if, multi if not, if and, dan if or. Nah, nantinya 5 fungsi ini akan kita bahas. Tapi sebelumnya teman-teman perlu kalian ketahui fungsi logika if merupakan fungsi logical test untuk menguji sebuah argumen. Jadi argumen itu nilainya benar atau argumen itu nilainya salah ya. Nah, oke, langsung aja teman-teman simak berikut ini, tapi jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman semuanya, langsung aja. Yang pertama adalah fungsi if tunggal atau single if. Nah, single if ini adalah logical test untuk menghasilkan argumen jika benar nilainya apa, jika salah nilainya apa. Tapi hanya satu argumen aja teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menguji nilai rata-rata. Jika nilai rata-rata lebih dari 70, maka dia lulus atau true-nya adalah lulus. Dan jika tidak atau kurang dari 70, maka tidak lulus atau false-nya adalah tidak lulus. Oke, akan kita uji dari nilai rata-ratanya sama dengan if dalam kurung jika logical test nilai rata-rata B D5 lebih besar dari 70, maka argumennya adalah true. Yang pertama kita tulis argumen untuk true-nya terlebih dahulu teman-teman ya, yaitu lulus. Nah, kemudian baru kita ketik argumen untuk salahnya. Salahnya maka jika tidak atau jika kurang dari 70, maka dia belum lulus gitu aja. Lulus gitu. Oke. Nah, kita tekan enter. Kita tarik ke bawah. Nah, maka di sini nilai yang kurang dari 70 menghasilkan nilai atau argumen belum lulus 55 nih. Di sini belum lulus. Di situ teman-teman ya, cukup simpel, yaitu satu logical test untuk menghasilkan sebuah argumen jika true nilainya apa, jika false nilainya apa teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke multi if. Nah, multi if ini adalah logical test untuk menguji jika benarnya ada beberapa kondisi. Jadi ada beberapa argumen. Sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini saya akan menguji kode. Jika nanti di sini kodenya KU, maka akan muncul jabatannya adalah keuangan. Jika kodenya AD, maka administrasi, PM pemasaran, GD gudang. Ini adalah argumen true teman-teman ya. Dan jika argumennya false, nanti akan kita kosongkan saja. Oke, akan kita coba sama dengan if dalam kurung jika yang kita tes logical testnya di sini adalah kode B4 sama dengan KU, maka keuangan. Nah, karena multi teman-teman ya, kita gunakan if lagi, if multi, if dalam kurung jika B4 sama dengan, nah di sini administrasi AD berarti kodenya, jika kodenya adalah AD kita buat kapital aja biar jelas ya, mau kapital mau enggak juga sama teman-teman ya, akan dibaca sama. Maka AD administrasi, kemudian kita titik koma lagi, if yang ketiga PM, if dalam kurung jika B4 sama dengan, sini kurang tanda petik, saya kasih tanda petik terlebih dahulu. B4 sama dengan PM, maka pemasaran. Oke, nah sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa memberikan nilai false-nya teman-teman ya. Atau selain daripada yang ini berarti salah teman-teman ya. Jadi selain daripada KU, AD, PM itu adalah salah, maka kita bisa langsung ketikkan untuk false-nya di sini gudang. Oke, ada berapa if? 3 if, kita kasih 3 kurung tutup dan enter. Nah, di sini akan kita tarik hasilnya gudang teman-teman ya, karena false-nya adalah gudang. Nah, jika di sini masih kosong, false-nya akan kita buat di sini kosong. Maka kita buat aja di sini, kita tambahkan if dalam kurung B4 sama dengan GD. Maka dia gudang. Ini menjadi true teman-teman ya, logika ini menjadi true. Nah, false-nya kita kasih strip. Nah, seperti ini. Kita kasih 1 kurung tutup lagi karena ada 4 if ya, maka 4 kurung tutup. Kita kasih enter. Nah, jika kita tarik ke bawah, ini masih jadi kosong teman-teman ya. Jika di sini kita ketik AD, ya PM,
Jadi D akan menghasilkan nilai berdasarkan argumen yang sudah kita buat teman-teman ya pada logical testnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk multi if. Nah, selanjutnya teman-teman adalah if not. If not ini adalah logical test untuk menghasilkan argumen true-nya adalah jika tidak. Jadi true-nya itu jika tidak, false-nya ya berarti jika iya teman-teman ya. Ini adalah kebalikan daripada if tunggal teman-teman ya. Jika di if tunggal itu nilai true-nya adalah lebih besar daripada 70. Jika if not, nilai true-nya adalah jika tidak lebih besar daripada 70. Oke, sebagai contoh seperti ini akan saya gunakan fungsi if not, yaitu jika logical test atau nilai rata-rata ini tidak lebih besar dari 70, maka tidak lulus. Sama dengan if dalam kurung not dalam kurung jika logical testnya di sini D5 tidak lebih besar, karena ada not teman-teman ya di sini dari 70, kita kasih kurung tutup. Ini logical testnya. Nah, kemudian kita kasih value dari argumennya. Yang pertama yaitu jika benar ya. Jadi jika tidak lebih besar dari 70, maka tidak lulus teman-teman ya. Ini adalah true-nya, tidak lulus. Oke, kemudian false-nya berarti lulus. Oke, seperti itu, kurung tutup dan enter. Nah, di sini L-nya kebanyakan 1. Kita hapus lagi dulu. Nah, di sini menjadi lulus ya, teman-teman ya. Jadi, jika tidak lebih besar daripada 70, true-nya adalah tidak lulus, dan jika lebih besar maka lulus. Oke, false-nya lulus, teman-teman ya. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, di sini yang tidak lebih besar dari 70 maka hasilnya tidak lulus, yaitu if not. Logika if untuk menghasilkan argumen benarnya adalah tidak ya, jika tidak. False-nya adalah jika iya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah if and. Nah, if and ini adalah logical test yang digunakan untuk menguji jika logical testnya itu ada 2 atau lebih daripada 2 kondisi teman-teman ya. Nah, dari 2 kondisi ini, jika nilainya benar semuanya, maka argumennya menjadi true. Dan jika dari 2 atau lebih argumen ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka hasil argumennya menjadi false. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya memiliki 2 logical test. Yang pertama adalah nilai tertulis dan juga nilai praktek. Jika nilai tertulis dan nilai praktek sama-sama terpenuhi, yaitu lebih dari 70, maka hasilnya adalah true. Tapi jika salah satu dari nilai tertulis dan nilai praktek ada yang tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah false. True-nya nanti kita kasih argumen lulus dan false-nya akan kita kasih gagal. Oke, langsung aja teman-teman akan kita contohkan sama dengan if dalam kurung n dan kurung buka. Kita ketik argumen yang pertama terlebih dahulu di sini yaitu C5. Jika C5 lebih besar dari 70 dan titik koma D5 lebih besar dari 70. Jadi jika nilai tertulis dan nilai praktek lebih besar daripada 70, maka kita kasih argumen true-nya yaitu lulus. Nah, setelah itu argumen false-nya gagal. Oke, akan kita coba tekan enter. Nah, di sini logical testnya semuanya terpenuhi teman-teman ya, yaitu lebih dari 70, lebih dari 70 maka lulus. Akan kita coba tarik ke bawah. Nah, di sini pada nilai tertulis terpenuhi yaitu lebih dari 70, tapi ada salah satu dari nilai prakteknya yang tidak terpenuhi, maka gagal. Jika saya tulis di sini umpamanya 50 ya, hasilnya tetap gagal teman-teman ya, karena tidak terpenuhi. Tapi jika dua-duanya terpenuhi maka akan menjadi true. Nah, di sini 80, 68 karena salah satu tidak terpenuhi maka menjadi gagal. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk logika if and, yaitu logical test untuk menghasilkan argumen true jika 2 dari logical testnya itu benar semuanya, terpenuhi semuanya. Tapi jika salah satu tidak terpenuhi, maka
hasilnya akan menjadi false. Nah, selanjutnya teman-teman adalah if or. Nah, if or ini jika terdapat dua logika tes dan salah satunya tidak terpenuhi, maka hasilnya akan tetap menjadi true, teman-teman ya. Ini beda dengan if and. Nah, bedanya di sini kalau if and, jika dua logical test ini salah satunya tidak terpenuhi, maka hasilnya akan menjadi false atau gagal di sini. Nah, kalau if or, jika salah satu dari dua logical test tidak terpenuhi, maka akan menjadi true hasilnya, teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman akan kita tes untuk fungsi if or sama dengan if dalam kurung or. Oke, kurung buka. Kemudian jika logical test yang pertama yaitu ujian 1 nilainya lebih besar daripada 70, atau logical test yang kedua lebih besar juga dari 70 kurung tutup, maka kita kasih argumennya jika ujian yang pertama atau ujian yang kedua nilainya lebih besar daripada 70, maka lulus ya. Nah, kemudian argumen false-nya di sini gagal. Kemudian kita enter aja, kita tarik ke bawah, kita coba. Nah, di sini ada satu gagal teman-teman ya, karena dua kondisi tidak terpenuhi. Tapi di sini salah satu dari dua kondisi terpenuhi, hasilnya akan menjadi lulus. Oke, seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti tutorial-tutorial di channel ini, dan terima kasih sudah menonton.